Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau di tahun depan. Sri Mulyani mengaku pemerintah harus merumuskan berbagai kebijakan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya memutuskan kenaikan cukai hasil tembakau. Ya, menurut Sri Mulyani, kebijakan mengenai cukai hasil tembakau selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, melihat dari aspek sisi kesehatan, terutama preferensi perokok, khususnya anak-anak. Kedua, dari sisi tenaga kerja, terutama buruh yang bekerja langsung di industri hasil rokok. Ketiga, dari sisi keberlangsungan para petani tembakau. Keempat, dari sisi penerimaan negara, serta upaya memberantas rokok ilegal. Seperti tadi disampaikan bahwa untuk CHT ada target kenaikan. Seperti biasa kami nanti akan menjelaskan mengenai policy CHT. Begitu kita sudah merumuskan mengenai beberapa yang selalu kami sampaikan di dalam menetapkan CHT, ada aspek sisi kesehatan, yaitu terutama prevalensi merokok, terutama anak-anak. Kemudian dari sisi tenaga kerja, terutama buruh yang bekerja langsung di industri hasil rokok, dan petani yang berhubungan dengan petani tembakau. Dan kemudian juga dari sisi penerimaan negara serta faktor ilegal rokok ilegal. Ini keempat hal yang selalu akan menjadi faktor di dalam menentukan tingkat kenaikan cukai. Ya, Mangi, tadi dua informasi terkait dengan kenaikan cukai rokok begitu ya, memang sedang dirumuskan dan bahkan sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Memang jika kita lihat ini aspeknya luas sekali tentunya, tapi saya ingin menyoroti dari sisi dampaknya terhadap industri rokok ataupun tembakau itu sendiri, karena kita tahu industrinya padat karya, banyak buruh yang terlibat di sana, banyak masyarakat yang memang ikut andil di sana, sehingga memang dikhawatirkan salah satunya akan menimbulkan gejolak dalam tanda kutip efisiensi dari perusahaan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada PHK yang dilakukan, sehingga memang ada sisi dalam tanda kutip negatifnya juga nih dari kenaikan cukai rokok sendiri. Kalau dari Mangi menyorotinya apa nih dari cukai rokok ini? Oke, terkait dengan rencana pemerintah ya untuk menaikkan cukai rokok ini di tahun depan, memang kalau kita lihat akan baik ya terhadap pendapatan negara, karena bisa menambah pendapatan negara dan juga bisa semakin menekan mungkin jumlah masyarakat yang merokok gitu ya, terutama yang anak-anak masih di bawah 17 tahun gitu ya Fajar ya. Tapi memang lagi-lagi kebijakan tersebut juga harus dipikirkan dampaknya, karena dikhawatirkan nanti akan bisa menimbulkan gelombang PHK baru, karena lagi-lagi seperti yang Fajar bilang, industri rokok itu merupakan padat karya ya. Kemudian gimana nanti para petani tembakau ya, karena nanti kalau cukai rokoknya dinaikkan, otomatis kan harganya jadi mahal ya. Jadi nanti itu juga akan memberatkan sampai dengan ke industri, para pekerja dan juga para petaninya. Oke, meskipun satu lagi yang memang harus kita soroti, peredaran rokok ilegal. Ini juga menjadi PR sendiri pemerintah, sehingga akhirnya penerapan cukai rokok ini dirasa bisa menjadi jawaban atas hal tersebut, agar kemudian tadi yang Mangi sudah sebutkan, penerimaan negara bisa optimal. Oke, jadi